Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat peserta daurah syar'iyah di Masjid At-Taqwa, Pusat Industri Kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sela-sela kesibukan kita pada saat kita puasa, perut terasa lapar, tetapi masih menyempatkan diri untuk hadir di masjid ini bersama-sama untuk menuntut ilmu, karena ilmu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ilmu adalah imam kita, sedang amal adalah makmum daripada ilmu tersebut. Hadirin rahimakumullah. Untuk daurah yang pertama ini kita akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya pembahasannya sangat panjang, karena untuk membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kita membahas seluruh akidah Islamiyah, membahas seluruh buku yang ada. Itu membutuhkan waktu berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Umpamanya kita ada kajian di salah satu masjid, ya, atau di beberapa masjid, salah satunya di masjid yang ada di Villa Nusa Indah, itu membahas tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang pun baru pada muqaddimahnya, ya, sudah hampir 1 tahun lebih kita masih pembahasan iman kepada Allah dan malaikat, ya. Kita masih membahas tentang masalah keimanan, ya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, karena waktunya itu hanya 1 jam atau 1 jam setengah, 1 jam untuk penyampaian, setengah jam untuk tanya jawab, barangkali itu ya. Ya. Karena itu kita akan menyampaikan secara global saja tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Akidah secara bahasa itu adalah ikatan dari kalimat aqada, ain qaf dal, akad, ya, transaksi, ikatan. Jadi akad nikah itu sebenarnya dari kalimat akad, bukan akad, akad pakai qaf. Oleh orang Indonesia qafnya diganti kaf. Jadi dari akad, akad nikah, perjanjian, misakon goli, itu perjanjian yang kuat di dalam mengikat antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, dalam satu rumah tangga, ikatan pernikahan. Ya. Simpan aja satu. Simpan yang satu pakai ini aja. Ya, ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi akad, akidah itu berasal dari kalimat aqada, yaqid, ain qaf dal. Jadi akad. Kemudian juga menjadi ikatan, ya. Jadi bahasa Indonesia itu banyak menukil dari bahasa Arab, ya. Ikatan, ikat, mengikat, itu maksudnya mengakid, mengikat dengan erat, ya. Jadi akad transaksi, ya, atau akad nikah itu berasal daripada ikatan. Jadi akidah merupakan ikatan,
yang kuat secara bahasa ya. Adapun secara istilah adalah keyakinan yang terikat di dalam hati, yang ikatannya sangat kuat ya, keyakinan yang kuat ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya ya. Itu adalah makna akidah secara istilah. Adapun akidah Islamiyah ya, berarti suatu keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Islam. Itu akidah ya. Jadi keyakinan kuat terhadap ajaran-ajaran Islam itu secara umum. Kalau dirinci lagi berarti keyakinan yang kuat ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terhadap asmaullah al-husna, asmaullah al-husna, nama-nama Allah yang mulia, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap uluhiyahnya, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap rububiyahnya, bahwa Allah yang menciptakan dan merawat alam semesta ini, juga keyakinan terhadap seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian juga keyakinan terhadap kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya ya. Kitab Taurat, Injil, Suhuf Musa wa Ibrahim, Zabur. Kemudian juga beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para rasulnya ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada malaikat. Tadi belum disebutkan kepada malaikat. Kemudian beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Apakah takdir itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk ya. Itu secara umum keyakinan akidah seorang muslim atau keimanan, maka disebut dengan rukun iman yang 6. Hadirin rahimakumullah, itu akidah, objek kajian akidah. Nah, akidah tentunya tadi sudah kita sebut berhubungan dengan masalah-masalah yang gaib. Ini terutama masalah-masalah yang gaib ya, kepada tadi hal-hal yang gaib, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat dan seterusnya ya. Maka di dalam disiplin ilmu akidah kita kenal dengan istilah al-aqidah atau al-i'tiqad. Maka kajian kita dinamakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dinamakan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir sama. I'tiqad itu juga di kalimat keyakinan. Ada yang menyebutnya dengan kajian tauhid, yaitu dari kalimat wahada yuwahhidu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang menyebut dengan kajian as-sunnah. Jadi kalau kita nanti melihat kajian atau buku yang disebutkan dengan kitab as-sunnah, itu berarti adalah kajian akidah ya. Kajian akidah sering juga disebut dengan kajian tauhid, sering juga disebut dengan kajian as-sunnah. Nanti kita bahas ketika membahas makna Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian juga kajian akidah sering disebut juga dengan usuluddin, dasar-dasar agama. Hanya saja pada perkembangannya kalimat usuluddin sudah mulai menyeleweng ya. Kita lihat umpamanya di universitas Islam swasta dan negeri, umpamanya ada namanya Fakultas Usuluddin ya. Fakultas Usuluddin yang mestinya hanya membahas masalah tauhid, masalah akidah, masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menyeleweng dan melebar, akhirnya membahas apa? Membahas masalah filsafat. Maka sering digabung menjadi Fakultas Filsafat dan Usuluddin.
filsafat dimasukkan di dalam masalah dasar agama, padahal filsafat itu bukan dari ajaran Islam. Maka oleh sebagian orang usuluddin diplesetkan menjadi uculuddin, ya. Orang yang ucul itu yang lepas dari agama ketika masuk dalam fakultas uculuddin, ya. Karena sudah diselewengkan maknanya. Oleh karena itu kita dapatkan orang yang paling sesat, orang yang paling banyak menyeleweng akidahnya justru yang berasal dari fakultas filsafat dan usuluddin. Ini karena apa? Karena sudah ada penyelewengan dalam masalah akidah ketika sudah dicampur dengan filsafat Yunani. Nah, kemudian istilah yang kelima, orang menyebutnya dengan al-fiqh al-akbar. Fikih itu artinya pemahaman, akbar artinya yang agung. Maka fikih dibagi menjadi dua, fikih al-asghar dan fikih al-akbar. Fikih al-asghar maksudnya adalah fikih cabang-cabang daripada syariat ini yang namanya furu', ya, seperti masalah ibadah, ya, masalah sholat, zakat, puasa, haji, hukum-hukumnya itu namanya fikih. Tetapi kalau fikih akbar, fikih yang agung maksudnya adalah memahami akidah ini. Ini pertama kali diusung oleh istilah ini oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengarang buku namanya Al-Fiqh Al-Akbar yang maksudnya adalah akidah dan dasar-dasar daripada Islam ini. Kemudian yang keenam, ada yang menyebut dengan asy-syariah. Asy-syariah itu artinya adalah syariat Islam secara umum. Maka syariat bisa diartikan jadi tiga arti. Arti pertama, syariat adalah syariat Islam, ajaran-ajaran Islam secara umum. Makna kedua, syariat maksudnya adalah fikih asghar. Maka kalau tadi dibacakan, saya umpamanya pernah kuliah di Fakultas Syariah. Itu maksudnya fakultas yang membahas tentang hukum-hukum fikih, ya. Atau fakultas yang mempelajari tentang dasar-dasar fikih yang disebut dengan usulul fiqh, ya. Ini makna yang kedua. Jadi kuliatus syariah, fakultas syariah berarti adalah fakultas yang memahami tentang hukum-hukum Islam, ya. Yang ketiga adalah syariah, berarti adalah akidah. Syariah adalah akidah. Oleh karena itu kita dapatkan beberapa ulama mengarang buku yang disebut dengan Kitab Asy-Syariah. Kitab Asy-Syariah itu maksudnya adalah kitab al-aqidah. Hadirin rahimakumullah, ini istilah-istilah yang sering diungkapkan oleh para ulama di dalam bukunya ketika membahas masalah al-aqidah. Di sana ada istilah-istilah lain yang sebenarnya orang-orang yang mengusung istilah-istilah ini sebenarnya maunya ke akidah, tetapi karena ada penyelewengan sehingga istilah-istilah itu belum bisa diterima oleh kaum muslimin secara umum. Apa saja istilah-istilah akidah atau untuk menyebut akidah ini tetapi kurang pas istilah itu, diantaranya adalah pertama istilah ilmu al-kalam, ya. Ilmu al-kalam di dalam buku-buku filsafat itu dimaksud adalah ilmu akidah. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena di dalam pembahasan itu disebutkan tentang kalamullah, yaitu firman Allah. Karena pada waktu dulu sebagian kelompok-kelompok sesat, ya, seperti Mu'tazilah, mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, ya, dia bukan kalamullah tapi makhluk. Oleh karena itu kelompok-kelompok Islam yang lainnya tidak setuju, kemudian mendebat kelompok Mu'tazilah ini. Perdebatan ini menjadi panjang, akhirnya disebut dengan ilmu al-kalam, ilmu yang memperdebatkan apakah Al-Quran itu makhluk atau Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya berkembang menjadi ilmu kalam. Atau sebagian orang mengatakan kenapa disebut ilmu kalam? Karena banyak orang bicara dalam masalah itu. Kalam itu kan bicara, ngomong, banyak ngomongnya. Yang kadang-kadang hanya teori-teori saja, tidak ada prakteknya, maka disebut dengan ilmu kalam. Tetapi yang jelas ilmu
kalam ini tidak tepat kalau kita gunakan sebagai ilmu akidah karena orientasinya kepada filsafat dan ilmu-ilmu dari Yunani. Yang kedua, sebagian orang menyebutnya dengan filsafat atau falsafat. Sudah saya sebutkan tadi, fakultas falsafat dan uculuddin. Makanya jadi filsafat itu maksudnya adalah akidah. Padahal filsafat itu adalah mencari kebenaran. Filsafat itu mencari konsep mencari kebenaran. Itu sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ngapain kita mempelajari filsafat? Ya. Filsafat ini banyak cabangnya. Tentunya ini banyak yang keluar daripada ajaran Islam. Yang ketiga, mereka menyebutnya dengan ilmu at-tasawuf. Ya, dari kalimat sufi. Sufi sendiri itu para ulama berbeda pendapat dari mana asal sufi itu. Ada yang mengatakan sufi itu dari kalimat sofi. Sofi itu bersih. Ya, bersih maksudnya mensucikan hati. Maka orang-orang sufi itu nanti pendalamannya pada kesucian hati. Yang mestinya lebih tepatnya lagi kita sebut dengan tazkiyah an-nufus, tazkiyatun nufus, mensucikan hati, bukan dengan tasawuf. Ya. Walaupun tasawuf itu ada yang mengatakan sofi, yaitu suci dan bersih hatinya. Mana tasawuf kedua adalah orang yang memakai suf. Suf itu adalah wol, ya, baju yang terbuat dari binatang, dari kambing itu wol. Ya. Karena pada waktu dulu orang-orang yang suka mensucikan hati sukanya menggunakan pakaian dari wol. Ada yang mengatakan bahwa sufi tasawuf itu berasal dari sufah. Sufah itu adalah emperan masjid di zaman Rasulullah SAW yang waktu itu masih menjadi Masjid Nabawi, masjid di Madinah itu ada emperan. Emperan itu ada ruangan khusus untuk tidur, untuk makan, ya, untuk istirahat orang-orang yang tidak punya rumah. Ya, orang-orang yang tidak punya rumah, ya, seperti Abu Hurairah, ya, dan lain-lainnya itu karena ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa dan mereka tidak punya kerjaan, akhirnya ditampung oleh Rasulullah SAW di masjid belakang yang disebut dengan suffah. Ya, mereka di situ makan dan minum itu dengan bantuan daripada orang-orang yang dermawan dari kaum muslimin di kota Madinah. Ya, mereka ya kerjaannya di masjid mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan dunia dan seterusnya. Sehingga orang-orang sufi pun mengikuti ya sahabat yang sebenarnya tidak sengaja. Mereka sebenarnya kepengen hidup wajar, punya rumah, punya istri, punya anak, punya kerjaan tetap dan punya gaji atau punya pemasukan tetap. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya, waktu itu pekerjaan mungkin susah atau keadaan mereka yang tidak sanggup, akhirnya mereka ditampung oleh Rasulullah SAW dalam masjid. Hal ini disalahpahami oleh orang sufi. Orang sufi mestinya dia punya kerjaan, ya, punya anak dan istri. Karena ingin mengikuti beberapa sahabat yang sebenarnya keadaannya tidak terpaksa seperti ini, akhirnya mereka juga ikut-ikutan meninggalkan pekerjaan mereka, kemudian tinggal di masjid, tidak bekerja, ibadahnya hanya baca Al-Quran, zikir, sholat, puasa, begitu aja tiap harinya tanpa bekerja. Sehingga disebut dengan sufi, yang tidak mau bekerja di luar, tidak mau bergaul dengan manusia, kerjaannya di pojok-pojok masjid, mengandalkan makanan dan minum dari bantuan orang lain. Ini tentunya tidak sesuai dengan Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk bekerja. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika selesai sholat, maka bersegeralah pergi keluar untuk bekerja, mencari nafkah untuk suami, untuk anak dan istri. Itu Islam. Jadi bukan tinggal di masjid. Tinggal di masjid dan tidak ada kerjaan. Kecuali pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu daurah seperti ini enggak apa-apa, hanya 2 hari saja. Kalau selama-lamanya enggak boleh. Ya, siapa yang membayar? Dari mana makannya? Cukup 2 hari saja
ini pun untuk belajar. Beda dengan sufi itu nggak mau belajar. Dia hanya membaca Al-Quran, hanya ibadah, hanya zikir, sehingga ilmunya tidak bertambah. Kalau ilmu tidak bertambah, dia akan sesat terus. Kalau kita kan enggak. Kita tinggal di masjid untuk belajar. Ini lain cerita. Kalau ada orang yang tinggal di masjid untuk belajar atau tinggal di pesantren untuk belajar, walaupun dia meninggalkan pekerjaannya dibolehkan. Dan dia berhak dapat zakat. Sebagian ulama mengatakan fi sabilillah adalah salah satunya adalah thalabatul ilm, orang-orang yang belajar konsentrasi dalam menuntut ilmu, meninggalkan pekerjaan mereka untuk mencari ilmu. Dan itu dibolehkan dan suatu pekerjaan sangat mulia karena menuntut ilmu. Beda dengan sufi. Ya. Adapun ahli ibadah yang kerjaannya zikir, sholat, puasa, baca Al-Quran, dia tidak berhak dapat zakat karena ibadah tidak menambah ilmu. Ya. Jadi yang dapat zakat adalah orang yang belajar ilmu, khususnya ilmu syariah. Ya. Hadirin rahimakumullah, inilah istilah sufi yang para ulama belum sepakat dari mana istilah itu. Apakah dari kalimat suci karena mensucikan diri, atau dari kata atau dari istilah wal, menggunakan pakaian wal, atau dari istilah tinggal di pojok masjid yang disebut dengan sufah. Ya. Oleh karena itu memang tasawuf, yang dimaksud dengan tasawuf oleh orang-orang, oleh sebagian orang itu maksudnya akidah. Di Universitas Al-Azhar, ya, ini berbeda dengan Universitas Madinah. Ya. Ini banyak berkembang istilah-istilah seperti ini. Ya, termasuk di dalamnya ada Fakultas Usuluddin wal Falsafah. Di dalamnya diajarkan ilmu tasawuf, yang maksudnya adalah tazkiyatun nafas, tapi dinamai dengan tasawuf. Ini tentunya kurang pas. Yang lebih tepat adalah tazkiyatun nafas, dan ini mengambil dari istilah Al-Qur'an yuzakkihim yaitu mensucikan hati mereka. Kemudian istilah yang kelima adalah al-ilahiyat. Ilahiyat maksudnya adalah teologi. Kalau dalam bahasa kampusnya teologi, ilahiyat ilmu tentang ketuhanan. Ya. Nah, kalau di dalam kelompok-kelompok lain itu disebut dengan ilahiyat atau teologi. Kemudian yang terakhir, istilah kelima adalah kekuatan di balik alam metafisika. Yaitu juga dimaksud adalah ilmu tentang hal-hal yang gaib. Hadirin rahimakumullah, ini sekilas tentang al-aqidah. Sekarang kita bahas tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kita harus membahas tentang makna sunnah. Sunnah secara bahasa adalah jalan, ya, perilaku, ya, adat istiadat, kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh qila ya Rasulullah al yahud wan nasara qala faman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian orang-orang Islam akan mengikuti sunnah, akan mengikuti jalan, akan mengikuti perilaku, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Sanana mangkana qablakum, sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal, wadhira'an bidhira'in, sehasta demi sehasta. Sehingga walaupun mereka, orang-orang sebelum kamu itu masuk di dalam lubang biawak yang sempit dan kotor serta bau itu, maka kamu juga akan masuk juga mengikuti karena taklid buta terhadap mereka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Hadirin rahimakumullah, ya, hadis ini mengandung banyak pelajaran. Di antaranya adalah makna sunnah
yaitu secara bahasa adalah perilaku dan jalan. Jadi kita ngikuti sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu punya sunnah juga, tapi sunnah dalam arti secara bahasa yaitu jalan atau perilaku. Tentunya di sini perilaku yang jelek. Ya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kita umat Islam, ya, setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW itu akan mengikuti adat istiadat, kebiasaan, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan pada hari ini kita lihat bagaimana generasi muda kita membabi buta mengikuti seluruh budaya Barat, ya. Dari cara makan, cara berpakaian, bahkan seni dan budaya pun mengikuti 100% daripada seni dan budaya orang-orang Barat. Shadaqallah wa shadaqa Rasuluhul Karim. Ya. Maha benar Allah dan begitu juga Rasulullah SAW itu juga benar perkataannya karena berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang dalil yang pertama bahwa sunnah artinya adalah kebiasaan. Ya. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW ya, yang menyebutkan bahwa orang yang berinfak, ya, berinfak di jalan Allah itu oleh Rasulullah SAW dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yunqasu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat man sanna, yang membuat jalan, membuat kebiasaan, membuat adat istiadat yang baru, yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang yang mengikutinya serta tidak dikurangi pahala orang yang membuat pertama kali itu dari pahala mereka sedikit pun. Begitu juga man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru tapi yang jelek, ya, maka dia dapat dosa falahu wizruha wa wizru man amila biha, dan akan dapat dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Di sini di dalam hadis ini Rasulullah SAW membagi sunnah itu jadi dua, sunnah yang baik dan sunnah yang jelek. Ini sunnah secara bahasa. Jadi sunnah itu bisa jelek, bisa baik. Sunnah yang baik, maksud sunnah di sini bukan bid'ah. Kan ada sebagian orang yang mengatakan ya, bahwa bid'ah itu ada yang baik dengan hadis ini. Tentunya itu enggak benar. Kenapa? Karena hadis ini menyebutkan sunnah. Sunnah artinya adat, kebiasaan, jalan. Ya. Pun karena sebab turunnya atau sebab keluarnya hadis ini adalah ketika ada seorang sahabat yang datang ke kota Madinah dalam keadaan lusuh, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan belum makan, belum mandi, karena tidak punya harta. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang mau membantu teman kita yang baru datang dalam keadaan lusuh dan tidak punya uang ini? Siapa yang membantu? Silahkan, bantu apa saja, silahkan. Dalam beberapa menit tidak ada yang bergerak sedikit pun dari beberapa sahabat itu. Tiba-tiba di dalam keheningan, di dalam penantian, muncullah satu orang ke depan dan mengatakan, ya Rasulullah, saya membantu dengan kurma ini kepada orang yang kesusahan ini. Setelah dia maju, maka yang lain pun ikut maju. Akhirnya yang tadinya baru satu orang, kemudian berikutnya datang, orang berikutnya membantu uang, berikutnya membantu baju, berikutnya membantu makanan dan seterusnya, sehingga banyak sekali yang membantu. Dalam keadaan seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai membuat jalan pertama kali, diikuti orang-orang sesudahnya, maka dia dapat pahala. Hadirin rahimakumullah,
supaya kita mudah memahami hadis ini, kita jalan-jalan dulu ke gunung dan ke hutan. Ketika orang mendaki gunung, gunung itu belum ada jalannya, belum ada jalan setapak. Ya. Kalau orang pernah mendaki Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Sindoro, Sumbing, akan mengetahui bahwa sudah ada jalan setapak. Siapa yang pertama kali membuat, itulah yang disebut dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Tadi semak belukar, tidak ada jalan, kemudian dibuat jalan baru sehingga yang ke belakangnya mengikuti jalan yang dia buat. Kita lihat di sini, sebelumnya tidak ada yang infak. Padahal infak itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Khusus dengan orang ini yang baru datang ini belum ada yang infak. Maka datang orang pertama kali membukakan jalan supaya orang tidak malu, saya duluan. Kemudian yang lainnya karena melihat temannya maju, semuanya ikut maju. Maka orang seperti ini bukan orang yang membuat hal-hal yang baru. Dia hanya infak memperbarui ajaran Islam yang ditinggalkan oleh manusia. Seperti sholat taraweh. Siapa yang pertama kali mengerjakan adalah Rasulullah SAW. Kemudian karena takut diwajibkan kepada kaum muslimin, beliau menghentikan sementara. Kemudian berlangsung pada zaman Abu Bakar Siddiq. Setelah pertengahan zaman Umar bin Khattab, beliau melihat orang kok sholat sendiri di masjid. Wah, ini enggak bagus ini. Bagaimana kalau saya membuat sholat taraweh baru? Bukan berarti bid'ah. Kenapa? Karena sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, tapi mati, tidak dihidupkan. Maka Umar bin Khattab yang menghidupkan sholat taraweh pertama kali. Umar bin Khattab akan mendapatkan pahala dan seluruh orang yang sholat taraweh sampai hari kiamat. Itu Umar bin Khattab. Jadi beliau tinggal mengambil poin-poinnya saja, mengambil pahalanya saja tanpa mengurangi pahala orang yang sholat taraweh. Ini maksud daripada hadis ini. Artinya jadi umat Islam hendaknya menjadi orang yang inovatif, yang kreatif, yang pertama kali membuat sesuatu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak harus berupa ibadah. Kalau kita membuat sesuatu yang baru dalam ibadah itu bid'ah. Tetapi artinya sarana-sarana untuk penunjang ibadah. Contohnya membuat mic. Pertama kali yang membuat mic ini, kalau dia umat Islam dan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dia dapat pahala seluruh manusia, khususnya umat Islam yang menggunakan mic untuk daurah. Siapa pertama kali yang membuat kipas angin? Siapa pertama kali yang membuat LCD? Ya, yang membuat infokus dan seterusnya, ia dapat pahala. Cuma sayangnya rata-rata yang membuat adalah non-muslim. Padahal kalau yang membuat muslim itu pahalanya mengalir terus. Maka di sini kita diharapkan dari umat Islam ini bagaimana kita membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kita mulai apa? Pertama kali kita buat, nanti yang lain akan ngikutin. Ya, yang membuat meja pertama kali seperti ini siapa? Yang punya ide, dia akan dapat pahala sebanyak orang yang memakai meja ini. Itu maksud daripada hadis ini. Hadirin rahimakumullah, ini mana sunnah secara bahasa. Mana sunnah secara istilah, para ulama menyebutkan ada 7 makna sunnah secara istilah. Banyak sekali. Ya. Karena sunnah itu bisa dilihat dari 7 sisi. Menurut ahli hadis, sunnah berarti apa? Apa yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu ketetapan, baik itu akhlak, baik itu fisik, ya, itu merupakan sunnah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita pernah mendengar kitab As-Sunan. Ya, kitab Sunan ada berapa? Ada 4. Orang menyebutnya Ashabus Sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Nasai. Kenapa disebut Sunan?
Karena di dalamnya disebutkan apa yang berasal dari Rasulullah SAW. Apakah itu ibadahnya, apakah itu sholatnya, apakah itu pakaiannya, apakah itu cara makannya, apakah itu keluarganya berapa, disebutkan di situ semuanya. Maka Imam Tirmidzi juga mengarang buku yang disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maksudnya buku itu berisi tentang apa? Fisik, bentuk-bentuk fisik Rasulullah SAW. Jenggotnya panjangnya seberapa, warnanya hitam atau putih, ya. Rambutnya itu lurus ya, atau tidak, kemudian perawakannya bagaimana, besar, tinggi, kurus atau kecil ya, atau pendek, ya, tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, sandalnya seperti apa, rumahnya seperti apa, gamisnya seperti apa. Itu semuanya disebut di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Itu disebut sunnah oleh ahlul hadis. Jadi seluruh apa yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sunnah. Itu untuk ahlul hadis. Tetapi ahli fikih berbeda di dalam memahami sunnah. Ahli fikih mengatakan sunnah adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Itu ahli fikih. Sekarang makanya kalau kita mengatakan ini sunnah enggak? Menurut siapa dulu, Pak? Ya, menurut siapa dulu? Kalau menurut fikih, ya ini sholat sunnah. Ya, berarti kalau kita tinggalkan enggak apa-apa. Sholat sunnah kan? Kita tinggalkan enggak apa-apa. Sholat tarawih sunnah, kita tinggalkan enggak apa-apa. Tetapi menurut ahli hadis itu sunnah itu apa saja. Contoh yang paling mudah untuk membedakan antara sunnah ahli fikih dengan sunnah ahli hadis adalah ya, naik unta ketika haji. Naik unta ketika haji itu sunnah atau tidak? Tergantung siapa yang memandang. Kalau ahli hadis, naik unta ketika haji itu sunnah, karena Rasulullah SAW itu ketika haji naik unta. Tetapi apakah kalau kita naik unta dapat pahala? Ketika haji enggak, justru mau ditangkap polisi di sana. Ya, mau ditangkap polisi. Ya, karena masuk Ka'bah itu enggak boleh pakai unta. Ya, pada zaman Nabi pakai unta itu tawafnya. Ya, bisa juga pakai unta. Ya, atau di Arafah itu enggak pakai unta. Tetapi itu sunnah menurut ahli hadis. Kalau ahli fikih mengatakan itu bukan sunnah, itu kebiasaan. Nah, kebiasaan atau adat istiadat pada zaman dahulu menggunakan unta. Ini jadi kadang-kadang orang salah kaprah di dalam memahami sunnah ini. Nah, ada seorang mantan kiai ya, itu mengatakan bahwa sholat di masjid yang ada karpetnya ini nggak sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah SAW itu masjidnya nggak ada karpet kayak gini. Ya. Ada tegel kayak gini nggak ada, ubin nggak ada. Mereka ada terbuat dari kaca, ini nggak ada. Kipas angin apalagi semuanya ini nggak sunnah, nggak nyunah katanya. Maka dia kalau sholat mewajibkan santrinya sholat di atas tanah. Karena Rasulullah SAW itu kalau sholat di atas tanah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ketika beliau pada tanggal 21 pagi 21 Ramadan ketika beliau sholat subuh itu beliau sujud di atas tanah yang berair karena malamnya ada hujan rintik-rintik. Itu malam Lailatul Qadar. Nah, itu tandanya ya udara seger, hujan rintik-rintik dikit, dan ketika sujud itu tanahnya agak becek dikit karena bercampur dengan air. Dan memang masjid Rasulullah SAW itu terbuat dari tanah. Oleh karena itu Ibnu Abbas ketika membawa keledai melewati masjid nggak masalah karena tanah. Apakah itu sunnah? Ya, membuat masjid berlantai tanah sunnah? Ya, tentunya bukan sunnah. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW tidak perlu
di lantai seperti ini, cukup pakai tanah, menunjukkan kesederhanaan. Berarti sholat boleh di atas tanah, boleh di atas karpet, ya boleh di atas lantai, boleh semuanya, dan itu tidak menyalahi sunnah. Ya. Makanya kalau orang salah karpah di dalam memahami sunnah, dia akan salah. Kalau gitu saya tanya kepada Pak mantan kiai tadi, kalau gitu sekarang bapak kalau pergi naik apa? Naik angkot, nggak nyunah, nggak sesuai dengan sunnah. Kalau pergi itu naik keledai atau naik kuda atau naik unta, karena Rasulullah SAW itu tidak pernah naik angkot, kan begitu. Kemudian baju bapak pakai baju apa? Baju koko, nggak ada pada zaman Rasulullah juga. Kopiah hitam nggak ada. Ya. Makannya pakai apa? Piringnya pakai apa? Tempat tidurnya pakai apa? Itu semuanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia mengambil sunnah sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Makanya itu pemahaman yang salah kaprah dan sesat menyesatkan. Bagaimana mengatakan sholat di masjid nggak nyunahnya di atas tanah? Kita katakan tanah yang ditempati oleh bapak yang dipakai untuk sujud itu bukan tanahnya Rasulullah. Kalau ingin nyunah, tanah yang ada di Mekah dan di Medina, bukan ada di Jawa Timur. Nah, akhirnya saya bingung lagi nih ya. Oleh karena itu pemahaman sunnah itu dilihat dulu menurut ahli fikih atau ahli hadis. Kalau menurut ahli hadis, sunnah adalah apa yang berasal dari Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, perkataan, ketetapan, perilaku, akhlak maupun ciri-ciri fisik beliau. Adapun fikih, sunnah adalah jika kita ngerjakan dapat pahala, kalau kita ngerjakan tidak dapat dosa. Sunnah yang ketiga menurut ahli usul fikih. Ya. Ahli usul fikih mengatakan bahwa sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Itu sunnah. Sehingga sunnah yang ada dalam hadis yang menyebutkan kitab tafsir atau turunnya ayat itu enggak masuk dalam sunnah, karena sunnah maksudnya ada sumber kedua dari Islam, yaitu sesuatu yang selain Al-Quran, yaitu sunnah. Itu menurut ahli usul fikih. Mana sunnah yang keempat? Ya, maksudnya adalah al-aqidah. Kita bahas tadi bahwa sunnah artinya adalah al-aqidah. Yang kelima, sunnah berarti adalah petunjuk umum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Hendaknya kalian memegang sunnah. Sunnah di sini sunnah apa? Apakah salat sunat? Hendaknya kalian pegang salat sunat atau puasa sunnah, kan enggak itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah petunjuk secara umum, petunjuk Rasulullah SAW. Ya, bukan sunnah, maksudnya adalah adat kebiasaan, itu bukan. Ya, tapi petunjuk. Ini yang kelima. Yang keenam, sunnah adalah lawan daripada bid'ah. Dia orang sunnah, artinya dia bukan ahli bid'ah. Ya. Dia bukan ahli bid'ah. Ya. Jadi sunnah itu lawan daripada bid'ah. Ya. Yang ketujuh, sunnah adalah bukan syiah. Ya. Belum ya itu ya? Belum. Sunnah itu lawan daripada syiah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu artinya bukan syiah. Sepakat para ulama kalau ahlu sunnah itu bukan syiah. Kalau syiah bukan sunnah. Jadi makna sunnah ada 7. Tetapi yang dimaksud dengan ahlu sunnah di sini, akidah ahlu sunnah adalah akidah orang-orang yang memegang petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk umum, secara umum, ya, bukan ahli bid'ah, bukan ahli syiah. Ketiga, makna al-jamaah. Jamaah berarti adalah kelompok, atau jamaah itu kumpulan banyak orang, namanya jamaah. Ya jamaah, maksudnya wahai kelompok orang, kumpulan orang jamaah. Sholat jamaah artinya sholat yang dihadiri 3 orang lebih, itu jamaah. Ya. Al jamaah secara bahasa seperti itu. Adapun jamaah secara istilah, ya,
Itu para ulama menyebutnya al-jamaah adalah kelompok atau jamaahnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah maksudnya adalah jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Di dalam suatu hadis ya, sahih disebutkan, inna hadhil ummah sataftariku ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Ya. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Wahyal jamaah. Kecuali satu kelompok yang tidak masuk neraka, yaitu al-jamaah. Yaitu kelompok yang namanya jamaah. Bukan sholat jamaah. Tapi jamaah dalam arti yaitu ana wa ashabi, saya dan para sahabat. Ini maksudnya adalah jamaah yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat kita, yaitu kelompoknya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Ini jamaah secara istilah ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ya, atau akidah ahlus sunnah wal jamaah berarti keyakinannya kelompok yang selalu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap ibadahnya, dan dia selalu berpegang teguh pada jamaah, yaitu jamaah persatuan, yaitu jamaah, yaitu petunjuk sahabat Rasulullah SAW, dan kelompok ini selalu suka bersatu dan tidak mau berpecah belah. Karena jamaah lawannya adalah berpecah belah. Ini maksud daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tadi dikatakan sekarang banyak orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, namanya aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Ada juga kelompok lain yang berseberangan juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Ini siapa yang benar? Ya, kita lihat kenyataannya. Yang benar adalah kelompok yang selalu ya mempelajari as-sunnah, yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya ya. Sunnah dalam arti kata petunjuk maupun sunnah dalam arti kata fikih, menghidupkan sunnah-sunnah yang dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu juga mengerjakan seperti itu, atau mengerjakan sunnah petunjuk secara umum ya. Selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian wal jamaah itu selalu suka bersatu dan tidak suka berpecah belah. Itu ahlus sunnah yang benar. Tapi kalau kita katakan wal jamaah adalah sahabat ya, sahabat Rasulullah SAW, berarti kelompok ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang selalu mengikuti petunjuk daripada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Itulah ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Walaupun kita juga tidak mengatakan secara serampangan bahwa yang mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah dari pihak lain itu salah kaprah atau sesat menyesatkan, tidak. Barangkali kita katakan mungkin maksud daripada Ahlussunnah wal Jamaah adalah bukan kelompok Syiah. Nah itu boleh. Ya, kayak katakan tadi Ahlussunnah itu masih umum ya. Semua yang bukan Syiah disebut dengan Ahlussunnah. Barangkali bisa kita berikan jalan keluar, itu masuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah dalam arti bukan syiah dan bukan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Walaupun masih perlu diperbaiki dalam beberapa amalan ibadah mereka yang tidak sesuai dengan as-sunnah. Namanya ahlus sunnah, harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semua kelompok yang suka memecah belah, semua kelompok yang suka pecah antara kelompok mereka sendiri, itu tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah dalam arti bahwa al-jamaah itu selalu kepingin untuk bersatu. Ya salah-salah dikit tidak apa-apalah. Siapa sekarang kelompok yang 100% benar? Tidak ada. Lembaga dakwah yang 100% benar tidak ada. Jamaah ya,
ada namanya al-jamaah. Jamaah itu sering disebut jamaah itu adalah orang-orang etnik khusus ya, orang-orang Arab disebut al-jamaah. Ya. Ada namanya jamaah Ansarus Sunnah. Ya, itu ada di Mesir. Ya. Itu jamaah Ansarus Sunnah. Maksudnya bukan al-jamaah dalam hadis ini, itu hanya nama saja. Ya, jamaah Ansarus Sunnah maksudnya adalah yayasan organisasi yang namanya jamaah Ansarus Sunnah. Maka di Indonesia ada namanya jamaah Ansarut Tauhid. Ya, itu yang bukan dimaksud dalam hadis ini alaikum bil jamaah, banyak alaikum bi jamaah Ansarut Tauhid, bukan. Ya, itu hanya nama jamaah. Ya, sholat jamaah itu juga nama. Ya, jadi itu hanya satu kelompok dari umat Islam. Ya, ini maksud dari hadis ini namanya jamaah sahabat. Ya, dan jamaah pada zaman Rasulullah SAW. Berarti tidak ada satu kelompok pun pada hari ini yang memegang ya otoritas dan mengaku dirinya sesuai 100% dengan jamaahnya Rasul, tidak ada. Semua kelompok pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Oleh karena itu hendaknya masing-masing saling bekerja sama, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengecam, tetapi bekerja sama bersatu karena al-jamaah itu adalah persatuan. Ya. Ini yang benar. Tentunya di sana harus ada kriterianya. Jamaah ini tidak boleh mengklaim dirinya satu-satunya jamaah induk yang ada di dunia. Yang kedua, dia tidak boleh berwala dan berbarok, tidak boleh memberikan loyalitas secara penuh kepada jamaah ini. Karena loyalitas seorang muslim hanya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam, tidak boleh kepada jamaahnya. Artinya tidak boleh kita membenci seseorang karena bukan anggota jamaah kita. Kita tidak mengunjungi orang sakit walaupun tetangga kita dengan alasan bukan jamaah kita. Enggak boleh seperti itu. Selama dia umat Islam, selama dia masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk jamaatul muslimin. Ya. Sehingga bolehnya kita mendirikan jamaah, kelompok, yayasan, lembaga harus memenuhi syarat kedua ini. Tidak boleh memberikan loyalitas dan barak, pelepasan diri kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kepada jamaahnya, tidak boleh kepada kelompoknya. Nah, yang ketiga syaratnya dibolehkan kita mendirikan jamaah, mendirikan yayasan, mendirikan kelompok adalah tidak boleh di dalamnya ada bid'ah atau ada kesalahan fatal yang melebihi 50% ke atas. Ya. Atau disengaja. Jika ada kesalahan karena ijtihad, ya. Jika ada ketetapan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh kelompok tersebut, jika terbukti salah, wajar sebagai manusia mungkin punya kekurangan, punya kesalahan. Ya. Selama dia mengakui kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri, maka itu termasuk insya Allah termasuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita rangkul, kita ajak kerjasama satu dengan yang lain supaya umat Islam kuat. Adapun ahlu bid'ah yang memang sengaja membuat mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini dan meyakini keyakinan yang salah dan melebihi 50%, secara umum kelompoknya ini memegang akidah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu tidak boleh kita bekerjasama dengan kelompok ini. Seperti kelompok Syiah, jelas itu sesat karena kelompok Syiah ini mengkafirkan ya sebagian ya, terutama Syiah Imamiyah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mengkafirkan hampir seluruh sahabat. Tentunya ini tidak bisa ketemu selama-lamanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana ada kelompok Al-Khawarij ya, yang menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh orang Islam di mana-mana. Pada zaman dahulu tentunya, walaupun ada sebagian kecil yang terpengaruh dengan kelompok ini pada zaman sekarang. Kelompok Al-Murji'ah ya, yang menggampangkan masalah agama. Ya. Kelompok Qadariyah, ya. Kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa kita ini manusia
itu dipaksa oleh Allah, kita adalah boneka. Kalau kita tidak ditentukan oleh Allah, kita tidak bergerak. Kalau Allah tidak mentakdirkan makan, kita tidak makan. Jadi menganggap bahwa manusia itu tidak punya kemauan, ya, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Qadariyah yang menganggap bahwa takdir itu bisa diciptakan oleh manusia sendiri, ya, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok-kelompok sesat yang itu masuk di dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya itu dalam rincian pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Ini makna Ahlussunnah wal Jamaah atau makna daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana ada nama-nama lain yang sering disebut sebagai kata lain atau istilah lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Ahlul Hadis. Kalau ada ulama mengatakan Ahlul Hadis, itu maksudnya ada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sering orang menyebutnya juga dengan Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Itu beberapa nama berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada satu nama lagi yaitu Firqah Najiyah. Ya, itu adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat itu juga nama lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Umpamanya kita sebutkan di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq hatta taqumas saah. Dan umat ini akan ada segolongan dari umatku yang teguh berdiri di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat, disebut dengan ta'ifah. Maksudnya ada ta'ifah mansurah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu nama atau arti daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana ada akidah Ahlussunnah secara global, ya, akan saya sebutkan dalam beberapa menit. Ya. Nanti masih ada waktu sekitar 20 menit ya, untuk tanya jawab barangkali. Ya. Sebelumnya saya saksikan dulu tentang ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Pertama, kaidah umum daripada akidah Ahlussunnah wal